Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tabe salamat limuna latai, salam sahujud karenda malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Halo semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan salah satu permainan tradisional Dayak, yaitu permainan balogo. Kami akan menjelaskan bagaimana sejarahnya, sistematis permainan, aturan, serta mempraktekkan bagaimana permainan tersebut. Perkenalkan, nama saya Repa Herlita, NIM saya 253010400010. Baik, perkenalkan nama saya Karpianor dengan NIM 25301021400011. Perkenalkan, nama saya Wali dengan NIM 25301021400005. Baik, perkenalkan nama saya Willy Nobert dengan NIM 253021400015. Sejarah permainan balogo. Permainan balogo tidak hanya menyenangkan dan bisa menjadi warisan budaya, tetapi juga mengandung mitos sekaligus filosofi yang luhur sebagai tradisi permainan yang diwariskan nenek moyang suku Dayak Kalimantan Tengah. Permainan balogo dipercaya masyarakat suku Dayak zaman dahulu sebagai permainan yang bisa mengukur tingkat kesuburan, keberuntungan kehidupan mereka. Meski tidak diketahui kapan tradisi ini mulai ada, namun permainan balogo ini dimainkan hampir di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Pada masyarakat setempat, permainan ini bersifat musiman, yakni digelar setelah masa panen padi atau acara tiwa. Setelah menggelar upacara tiwa, yang sama artinya pengan membuang harta, untuk mengukur rezeki atau keberuntungan setelah upacara tiwa, masyarakat kemudian memainkan balogo. Selanjutnya, pengertian permainan balogo. Di tengah gempuran olahraga kontemporer, Indonesia masih mempunyai permata budaya terhargai. Salah satunya datang dari jantung Pulau Borneo, Kalimantan Tengah, di mana masih banyak permainan-permainan tradisional yang masih hidup dan lestari. Salah satunya yaitu permainan balogo, permainan yang sudah tenar pada tahun 1980-an. Balogo adalah permainan rakyat yang dimainkan oleh suku Dayak, khususnya daerah pedalaman. Namanya sendiri diambil dari kata logo, yang berarti kepingan kayu pipih yang menjadi inti permainan. Tata cara dan peraturan permainan balogo. Setiap permainan sudah pasti memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemain, sehingga permainan bisa berjalan dengan lancar. Berikut tata cara dan aturan permainan balogo. 1. Permainan atau peserta balogo. Permainan balogo dilakukan satu lawan atau beregu. Jumlah pemain beregu minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Yang kedua, bahan logo dan penampak. Logo yang digunakan dalam pertandingan tersebut dari batok kelapa dengan bentuk yang bebas sesuai kreativitas. Ukuran balogo 10 cm. Pengukur balogo atau campa tersebut dari bambu dengan ukuran panjang 30 sampai 40 meter dan lebar 2 sampai 3 meter. Bentuk runcing di bawah. Yang ketiga, lapangan tempat pertandingan. Panjang lapangan secara keseluruhan 35 meter dan lebar lapangan 3 meter. Jarak dari garis start ke logo pertama 23 meter. Kemudian jarak dari logo pertama ke logo kedua 3 meter sampai seterusnya. 4. Cara bermain. Yang pertama, peserta dalam satu regu terdiri dari 3 orang pemain. Pemain boleh putra maupun putri atau campuran. Kemudian, pada saat lomba atau permainan berlangsung, peserta yang sudah ditentukan satu regu tidak boleh digantikan oleh pemain yang lain. Selanjutnya, pada saat bermain, masing-masing regu hanya dibolehkan 2 kali putaran secara bergantian. Selanjutnya, setiap kali membidik sasaran logo pasang,
harus dilakukan secara tuntas oleh pemain yang bersangkutan dan secara bergiliran sesuai kesepakatan regu masing-masing. Setelah start, buah posisi logo sewaktu membidik tidak boleh digeser atau diangkat, harus tetap berada dalam posisi atau tempat semula. Logo hanya boleh diputar sewaktu mengarahkan bidikan ke logo pasang target sasaran. Kemudian, logo tersebut dinyatakan mati atau gagal ketika menyentuh garis batas. Logo dinyatakan mati atau out apabila waktu start membidik buah, logo tersebut mengenai teman satu regu, maka logo yang dinyatakan mati atau keluar adalah logo yang terkena atau tersentuh. Kemudian, selama proses permainan berlangsung, logo tidak diperbolehkan diganti kecuali logo rusak seperti pecah, patah, atau lapisan logo terlepas. Kemudian, pemenang ditentukan oleh berapa besar poin atau nilai yang diperoleh masing-masing regu selama 2 kali putaran. Apabila ada kesamaan jumlah nilai atau poin, maka ditentukan dengan adu penalti atau bertembak dengan jarak tembak bebas atau 6 meter. Kelima, ada cara penilaian. Yang pertama, setiap logo pasang terdiri dari 3 buah. Yang kedua, peserta bebas menembak logo yang diinginkan tidak berdasarkan nomor urut logo pasang. Yang ketiga, setiap logo pasang yang dijatuhkan mendapat nilai 1 poin. Kemudian, jika logo pasang berhasil dijatuhkan semua, maka mendapatkan nilai tambahan 2 poin. Lalu, jika terjadi serempeng atau sekali tembak 2 logo pasang yang jatuh, maka mendapatkan tambahan 2 poin. Lalu, jumlah poin yang diperoleh akan diakumulasikan dalam keseluruhan poin yang diraih setiap regu peserta. Kemudian, peserta regu diberi kesempatan sebanyak 2 sesi atau 2 kali putaran. Jika terjadi perolehan poin yang sama, maka akan diberikan kesempatan bermain kepada regu yang nilainya sama sebanyak 1 sesi masing-masing regu. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan balogo. Permainan ini juga menanamkan nilai-nilai budaya bagi permainan balogo seperti 1. Nilai sosial dan kebersamaan. Balogo mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan karena umumnya dimainkan secara beregu, mendorong interaksi serta antar pemain. 2. Sportivitas dan kejujuran. Pemain dididik untuk jujur, mengakui perolehan poin, dan sportif, menerima kekalahan atau kemenangan, yaitu mencerminkan nilai etika yang tinggi dalam permainan balogo. Kesimpulan, permainan balogo merupakan salah satu warisan budaya masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki nilai historis, filosofis, dan sosial yang mendalam sejak dahulu. Permainan ini juga dipercaya sebagai sarana untuk mengukur keberuntungan dan kesuburan hidup masyarakat, khususnya setelah pelaksanaan upacara adat seperti Tiwa. Hal ini menunjukkan bahwa balogo memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan spiritual dan tradisi masyarakat setempat. Secara umum, balogo adalah permainan tradisional yang menggunakan logo atau kepingan dan batok kelapa dan dimainkan secara individu maupun beregu dengan aturan tertentu. Tata cara dan peraturan permainan yang jelas menunjukkan bahwa balogo bukan sekedar permainan biasa, melainkan aktivitas yang terstruktur, kompetitif, dan menjunjung tinggi keadilan. Selain itu, balogo juga mengandung berbagai kegiatan positif seperti nilai kebersamaan, sportivitas, kerja keras, serta konsentrasi nilai-nilai. Sangat relevan dalam membentuk karakter generasi muda. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa sangat penting untuk memahami dan melestarikan permainan tradisional seperti balogo ini agar tidak tergerus oleh perkembangan olahraga modern, sekaligus menjaga identitas dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara memegang pemukul atau stick balogo. Dari yang pertama itu memegang atasnya. Atasnya ini terserah
mau megang untuk tangan kiri duluan atau tangan kanan duluan. Lalu untuk cara memukul, saya menggunakan tangan kiri. Untuk cara memukul itu seperti ini, dipukul ke depan. Untuk memukulnya itu menggunakan tangan kanan. Caranya seperti ini.
Lomba Balogo merupakan salah satu cabang olahraga tradisional yang diperlombakan dalam Festival Seni Budaya Tingang Menteng Panunjung Tarung Kabupaten Kapuas tahun 2023. Lomba Balogo ini digelar sejak Minggu pagi, terpusat di Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas. Lomba Balogo yang digelar oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga atau Disbudpora Kapuas dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-217 Kota Kuala Kapuas dan HUT Pemkab Kapuas ke-72 tahun 2023. Lomba diikuti oleh 22 regu dengan satu regu terdiri dari 3 orang peserta. Para peserta berasal dari perwakilan pemerintah kecamatan, sejumlah sekolah dan organisasi masyarakat. Tak hanya menyenangkan, permainan ini juga rutin dilaksanakan setiap tahun di Kabupaten Kapuas dengan tujuan untuk mempertahankan budaya peninggalan nenek moyang suku Dayak agar tidak hilang di tengah banyaknya permainan modern di era digitalisasi saat ini. Saat bermain Balogo, pemain menggunakan logo dari tempurung kelapa dan dibantu dengan sebuah alat yang disebut panapak atau campa, yaitu stick atau alat pemukul yang berfungsi untuk mendorong logo agar bisa meluncur dan merobohkan logo pihak lawan yang dipasang saat bermain. Dalam permainan yang menggandalikan kecerdasan dan ketangkasan ini, setiap regu diberi waktu 6 menit. Dan bagi regu yang paling banyak menjatuhkan logo milik lawan akan menjadi juara. Nur Latifah, peserta dari Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 3 Kuala Kapuas, mengaku senang bisa mengikuti Lomba Balogo karena dapat menunjukkan bakat dan kerjasama tim serta berharap regunya dapat menjadi juara. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 3 Kuala Kapuas. Hari ini kami mengikuti Lomba Balogo. Gimana perasaannya? Perasaan kami sangat senang dapat menunjukkan bakat dalam kerja tim kami dalam bermain Balogo. Semoga kami menjadi juara hari ini. Dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Sri Hayati, Dayak TV mengabarkan. Ini kelas zona dipasangkan. Setengah matinya nih Pak. Mana setengah mati? Ini dah. Setengah Aku mati. juga malah seorang. Nah, sudah pasang daru kita tuh. Nah, sini. Urat mana sini? Nah, Mana? Oke. Kamera ibu di kamera lagi tuh. Boleh cerita Pak, apa sebenarnya permainan kita ini Pak? Ini kan permainan rakyat, olahraga tradisional. Jadi olahraga tradisional ini kita biasa mainkan di seperti event seperti ini, erau, terus seni budaya Buna Etan Samarinda, terus kadang di Kuba, Kutai Barat, terus Kalimantan lah, ada juga Kalimantan Timur. Nah, ini mengenal namanya logo ini, termasuk Sulawesi mengenal juga. Logo ini cara permainannya itu kita buat ada 3 buah logo, ada logo 1, logo 2 dan logo 3. Jadi antara logo 1 ke logo 2 jaraknya itu 8 meter, dari logo 2 ke logo 3 itu ada 8 meter. Nah, kita pada waktu start itu 10 meter, kita 7, ini namanya stick, ini namanya campak. Nah, terus apabila mengenal logo 1 pada pukulan pertama itu maju satu campur atau satu campak ini maju selangkah, sehingga kita matikan semua itu kita matikan semua 3-3-nya itu, baru kita naik lagi, ulang lagi ke start. Kita permainan mulai dari sini, dari tempat start
pukul dengan cepat begini. Untuk lemparannya bagaimana? Sekuat tenaga atau bagaimana? Bagaimana kita bisa antisipasi sampai ke logo 3, karena pemukul pertama adalah sasarannya logo 3 paling ujung. Bontang B ada bontang B. Ada terus bubar A. Morawi ada Morawi. Nah, baru kita matikan lagi, Pak. Jadi kan udah sampai ke target sampai ketiga. Sampai ketiga, tetap kita pukul logo ketiga, Pak. Oh, oke. tapi lohan. Karena itu tugasnya logo ketiga. Yang kita jatuhkan adalah logo 3. Karena ini memang posisi tugasnya adalah logo 3. Setelah mengenai logo 3 bisa membantu ke logo yang lain. Apabila salah teman itu salah setelah mengena. Ini bisa mengena. Nah, kalau kita lempar itu tapi tidak ada yang kena bagaimana? Nah, nilainya kosong. Kalau ada yang kena dapat nilai berapa? Dapat nilai tergantung pasangan yang kena. Misalnya saya logo 3 tadi, mengena logo 3 poinnya 3. Tapi kalau dia mengena logo 2 nilainya 2. Tapi tugas yang logo 2 mengena logo 3 pada waktu start tidak dapat nilai, tidak dihitung. Karena tugas nilai. Jadi yang untuk beregu berapa orang anggota regu? 3. Satu regu 3 orang. Bagaimana bentuk tolong menolong antara para regu ini? Kalau tolong menolong antar regu, apabila yang pertama tidak mengena, terus logo ini, logo kedua bisa mengena, dia harus ketiga dulu. Nah, jadi logo ketiga ini bisa membantu ke sana. Ini di peparannya aja lampunya jadi menyala. Mana kita tahu? Jangan kita tekan benar begini ya. Dengan perasaan. Tolong doanya. Kenapa? Dengan perasaan nanya baju kuning tadi. Hei, ini kena juga. Kena juga. Mereng. Daftar saya dari ya. Tuh kan ya. Bagaimana cara muridnya tuh itu? Nah, permainan ini sudah berapa lama di Kutai ini, Pak? Kalau lamanya cukup lama. Kita orang-orang tua terdahulu kita sudah memainkan seperti ini. Iya. Kita generasi ini yang beberapa sudah ya ikut mainkan. Ini bisa dimainkan oleh semua usia? Boleh dimainkan semua usia. Kalau untuk khususnya pada logo kita, khususnya Kalimantan Timur itu kita bisa semua lembakan, khususnya Kalimantan Timur. Nah, tapi dia mengenal juga ini adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, itu sudah mengenal seperti ini. Bahkan kemarin Sultan Borneo itu kita mainkan. Ada cara Malaysia, Brunei, tempat. Saya lihat logo itu warnanya kuning dan terbuat dari apa itu, Pak? Kalau terbuat itu dari kelapa, batok kelapa. Kalau masalah kuningnya itu cuman disemprot atau dicat untuk merubah warna. Tapi aslinya seperti ini. Jadi kita buat dari batok kelapa dibikin segitiga. Nah, terbentuklah suatu logo bisa dimainkan, dan sticknya terbuat dari bambu juga. Itu dia bisa dibuat berdiri seperti itu, bagaimana itu? Nah, itu bisa dibuat berdiri karena kalau di tanah bisa di lubang tanah ditancap. Kalau di seperti aspal ini kita pakai semacam lem. Yang kita pakai tidak bisa berdiri. Kalau untuk
pengumpulan poin-poinnya bagaimana? Apabila itu mengena tadi poin 1, kita dari 1, 2, 3 tadi logo ini juga mati dapat poin 1. Ada poin mati satu campak, ada poin mematikan. Jadi sekali pukul itu bisa dapat poin 2. Makin banyak poinnya, itulah yang menang. Itu menang. Jangan kita tekan benar. Behind the scene. Kita melihat lapangan ya. One hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Langsung nah. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tabe salamat. Untuk sekian dari video hasil praktek kami ucapkan terima kasih.